Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPA untuk kelas 6 dengan materi penyesuaian diri hewan. Adaptasi. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk hidup pada daerah atau habitat tertentu, atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan atau habitatnya. Tujuan adaptasi adalah untuk mempertahankan diri dari pemangsa atau predator, untuk memperoleh makan, dan untuk bertahan hidup. Adaptasi pada hewan yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk dan alat tubuh hewan terhadap lingkungan. Contohnya, bentuk mulut pada serangga, bentuk paruh dan kaki burung. Bentuk mulut serangga. Bentuk mulut serangga terbagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu mulut, penggigit, dan pengunyah. Contohnya pada belalang, lebah, semut, kumbang, jangkrik. Yang kedua, tipe mulut penghisap. Contohnya pada kupu-kupu dan ngengat. Yang ketiga, tipe mulut penusuk dan penghisap. Contohnya pada nyamuk, kepik, wereng, dan kutu. Yang keempat, tipe mulut penjilat. Contohnya pada lalat rumah dan lalat buah. Bentuk paruh dan kaki burung. Perhatikan jenis-jenis bentuk paruh pada burung berikut ini. Bentuk paruh pemakan biji, ciri-cirinya pendek, kuat. Contohnya pada burung pipit. Bentuk paruh pemakan daging, ciri-cirinya kuat, tajam, melengkung di ujung. Contohnya pada elang. Bentuk paruh mencari makan di lumpur, ciri-cirinya seperti sudu, pangkal bergerigi, contohnya pada bebek. Bentuk paruh pemakan serangga, ciri-cirinya kuat, agak panjang, runcing, contohnya pada burung pelatuk. Bentuk paruh pemakan ikan, ciri-cirinya panjang, berkantong, contohnya pada burung pelikan. Dan bentuk paruh penghisap madu, ciri-cirinya panjang, runcing, contohnya pada burung kolibri. Selanjutnya, bentuk kaki burung. Yang pertama, kaki kakak tua untuk memanjat dan memegang makanan. Yang kedua, kaki ayam untuk mengais makanan di tanah. Yang ketiga, kaki elang untuk mencengkram mangsa. Yang keempat, kaki burung pipit untuk bertengger. Yang kelima, kaki itik untuk berenang di air. Dan yang keenam, kaki burung pelatuk untuk memanjat. Adaptasi pada hewan yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Fisiologi adalah penyesuaian fungsi organ tubuh hewan terhadap lingkungan. Contohnya, kemampuan ekolokasi, hewan berdarah panas, urin ikan asin dan ikan air tawar, gurat sisi pada ikan. Yang pertama, ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan hewan untuk mendeteksi lingkungan sekitar dengan mengandalkan suara sonar dan pendengaran. Contohnya pada hewan kelelawar, paus, lumba-lumba. Kemampuan ini digunakan untuk mencari mangsa dan untuk mengetahui lingkungan sekitarnya. Yang kedua, adaptasi pada ikan air asin dan ikan air tawar. Ikan yang hidup di air asin memiliki urin yang lebih pekat dibandingkan ikan yang hidup di air tawar. Yang ketiga, hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas merupakan kelompok hewan yang memiliki kemampuan menjaga suhu tubuh tetap sama meskipun suhu di luar tubuhnya berubah-ubah.
Gurat sisi pada ikan. Gurat sisi merupakan garis lurus berwarna gelap yang terdapat pada sisi tubuh ikan, memanjang dari bagian kepala hingga bagian ekor. Gurat sisi berfungsi sebagai alat indera ikan. Melalui gurat sisi, ikan dapat mendeteksi tekanan air dan mendeteksi gerakan ikan lain di sekitarnya. Adaptasi pada hewan yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku hewan terhadap lingkungannya. Contohnya, mimikri, autotomi, kamuflase, hibernasi, estivasi, adaptasi rayap, dan mamalia air. Mimikri merupakan kemampuan hewan untuk mengubah warna kulitnya menyesuaikan lingkungannya. Contohnya pada bunglon. Autotomi adalah kemampuan hewan memotong bagian tubuh dan menumbuhkannya kembali. Autotomi dimiliki oleh cecak dan kadal. Kamuflase merupakan kemampuan hewan memiliki bentuk tubuh menyerupai lingkungan untuk mengelabui musuhnya. Kamuflase dimiliki oleh walang daun, harimau, zebra, ikan batu, dan lain-lain. Hibernasi merupakan tingkah laku hewan untuk tidur dalam waktu lama pada musim dingin untuk menghemat energi. Hibernasi dilakukan oleh hewan beruang, tupai, kelelawar, beberapa serangga, ular, katak, dan lain-lain. Estivasi merupakan tingkah laku hewan untuk tidur dalam waktu lama pada musim panas untuk menghemat energi. Estivasi dilakukan oleh hewan landak mini, buaya, lungfish, lemur, siput, cacing tanah, salamander, dan lain-lain. Adaptasi pada rayap. Rayap dewasa dapat menghasilkan enzim selulosa, sedangkan anak rayap akan menjilati dubur induknya untuk mendapatkan enzim tersebut agar dapat mencerna kayu. Mamalia air. Pada mamalia air, akan secara rutin muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen, karena bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia air contohnya pesut, sapi laut, lumba-lumba, paus, gajah laut, walrus, dan lain-lain. Mengeluarkan tinta, yaitu cairan tinta akan disemprotkan ke musuh apabila merasa terancam. Contohnya pada gurita, cumi-cumi, dan sotong. Berkubang. Tingkah laku hewan berendam dalam lumpur untuk mendinginkan tubuh saat cuaca panas. Tingkah laku ini dilakukan oleh kerbau, sapi, kuda nil, buaya, dan lain-lain. Menggulung. Tingkah laku hewan dengan menggulungkan tubuh untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya pada kaki seribu, terenggiling, dan lain-lain. Bau menyengat. Kemampuan hewan menghasilkan bau menyengat untuk menghindari pemangsanya. Contohnya pada walang sangit dan sigung. Pura-pura mati. Tingkah laku hewan yang akan pura-pura mati jika merasa terancam. Contohnya pada belalang sembah, tupai, dan kumbang. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai penyesuaian diri pada hewan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.